كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا إخلاصا من لديك القول. Bismillahirrahmanirrahim. Adab selanjutnya ya, tata keramanya seorang guru dalam mengajar, halaman 5. Ayyuhassinat talattufa, memperbaiki keramahannya. Fi tafhimit thalabati, dalam memahamkan para santri. Jadi memang seorang guru itu berusaha keras, sekeras mungkin, sebisa mungkin untuk memahamkan para santri pelajaran yang dia ajarkan. Wa yu'amilahum, dan memperlakukan mereka bil akhlaqil hasanati, dengan akhlak yang baik. Fadzalika awqa'u fi qulubit thalabati, karena hal itu nanti bisa lebih mengena ke hatinya para santri. Karena kalau gurunya itu nggak baik ya begitu ya, itu nanti ya kurang. Fayatatabba'u, sehingga para santri bisa terpatri hatinya. Bihusni adabihi, dengan bagusnya adabnya guru. Jadi bisa ngikuti adabnya gurunya, nanti bisa terpatri dalam sanubari Jadi kalau seorang guru itu nanti memperlakukan ya, para santrinya dengan akhlak yang baik, itu nanti bisa mengenai hatinya ya, fayatatabba'u, sehingga mereka bisa terpatri hatinya, itu bisa ketularan bihusni adabihi, dengan bagusnya tata keramanya seorang guru. Fa'innal jafa'a, dikarenakan sikap kasar, keras ya, bukan kasar. Nanti agak beda ya antara keras dan ya, biasanya kan ada seorang guru yang tegas ya, halaman ini sampai halaman ini harus hafal, kan seperti itu kan ada. Yuhisus sodoro, bisa membuat hati itu murung ya, merasa sendiri kalau terlalu keras, kalau terlalu kasar ya, atau cuek. Wa yunaffirul qalba, dan membuat hati itu menjauh dari gurunya. Wa yurisul wahsyata, dan membuat wahsyah, merasa sendiri, kesepian. Membuat para santri nanti ya, merasa sendiri, padahal ada gurunya, ada temannya, tapi tetap merasa sendiri. Nah ini nggak baik. Lawang yang melakukan itu kalau temannya ya bisa seperti itu.
rasanya ya nggak enak ya ketika dicueki sama temannya. Ayu tolibat tolabata, ya. Adab selanjutnya ayu tolibat tolabata, menuntut para santri bi'i'adatil mahfuzati, dengan mengulang hafalannya. Kalau misalkan sudah dihafalkan ya disuruh menghafalkan lagi ya, itu. Semuanya lah, itu kan hal yang wajar. Wayam tahina, dan menguji dobak tahum, ketelitian mereka, sering diuji ya. Sering ditanya untuk menguji ketelitiannya, hafalannya. Faman wajadahu, maka barang siapa yang guru tersebut mendapati sebagian santrinya hafidhon, hafal, mura'iyan lahu, dan memperhatikannya, akramahu, maka hendaknya dia memuliakannya ya. Memuliakan macam-macam, misalkan dengan ngasih hadiah. Nah, gitu ya. Wa in ra'a taqsiran, jika melihat sebagian santrinya itu taqsiran, kurang sungguh-sungguh, min ahadim, dari salah satu mereka, walam yakhaf nufurahu, dan tidak khawatir, dan guru tersebut tidak khawatir nufurahu, hatinya menjauh, lamahu, maka hendaknya guru tersebut mencacinya ya, maksudnya bukan mencaci ya, apa laumun ini memang artinya bisa mencaci, maksudnya memarahi ya, begitu ya, ya gitu ya, memarahinya bilutfen, dengan lemah lembut. Wah, memarahi lemah lembut ya kurang ya biasanya, nggak kerosok ya gitu. Tapi ini jangan ya, kadang biar nggak salah paham ya, kadang seorang guru itu melakukan sebagian siswanya dengan halus, itu bukan berarti menunjukkan bahwa dia guru tersebut cinta ya, tidak, belum tentu. Karena ya ini khawatir nanti dia malah kabur ya, gitu ya, kabur. Wa harradahu, dan mendorong santrinya ala uluwil himmati, untuk menambah kesemangatan, menambah semangat. Ya, caranya menambah semangat dengan menyebutkan hadis-hadis keutamaan ilmu misalnya, atau kelebihan ilmu yang dipelajarinya, dengan menceritakan kisah ya, kisah seorang ulama yang menguasai ilmu yang sedang dipelajari. Allah yudhiro, adab selanjutnya Allah yudhiro lit thalabati, tidak menampakkan kepada para siswanya tafdhila ba'dihim ala ba'din indahu, melebihkan sebagian santrinya di atas sebagian yang lain, ala ba'din, di atas sebagian yang lain, indahu, menurut gurunya ini, fi mawaddatin, dalam perasaan cinta. Ini nggak boleh memperlihatkan, nanti kalau diperlihatkan malah rasa-rasan yang merasa kurang dihargai ya, begitu ya. Tapi harus memperlihatkan sama ya, enggak, insya Allah sama ya, rasa sayangnya seorang guru kepada para siswanya itu sama ya. Mungkin ya semuanya
semuanya sayang. Tanya saja mungkin ada yang lebih sedikit, gitu, ada yang lebih sedikit. Pasti itu. Nah, siapa yang lebih sayang ya pastinya yang lebih nurut begitu ya. Yang lebih ya enggak apa namanya ya. Enggak ngengkelan begitu ya. Nurut itu pasti. Wong anak saja juga seperti itu. Awi tinain atau perhatian. Ma'atasawihim fis sifati, padahal sama mereka itu sama sampiyu fis sifati dalam sifatnya. Min sinin berupa umur, padahal umurnya podo. Au fadilatin atau kelebihan. Au tahsilin atau keberhasilan. Fa inna dzalika, karena hal itu ya melebihkan, melebihkan sebagian siswanya di atas sebagian yang lain, rubbama yuhisus sadr, terkadang malah membuat hati sebagian mereka itu merasa murung ya, kesepian, tidak punya siapa-siapa halal gitu, karena tidak dianggap. Karena merasa tidak dianggap. Insya Allah ini pernah merasakan. Kalau andaikan pernah mendapati guru yang ternyata sepertinya lebih perhatian ke salah satunya, itu nanti merasa tidak punya siapa-siapa. Ya, tapi kalau masih punya teman yang memperhatikan dia, ya biasanya gak kerosok. Atau mungkin sesama teman. Misalkan sesama teman satu kelas. Ada satu orang yang nggak diperhatikan, nggak selalu diajak. Ini nanti juga wahsyah, timbul apa? Perasaan sendiri nggak dihargai, nggak dianggap, keberadaannya tidak dianggap. Illa idza ra'a maslahatan iqtadab dzalik. Kecuali kalau guru tersebut melihat kemaslahatan yang menuntutnya. Nah, kalau ada maslahat nggak masalah ya. Tapi contohnya apa ya? Ya insya Allah nanti tahu sendiri ya. Yang bagi ayatawat dada, seyogyanya seorang guru menyayangi tolabati para siswanya, wayahnu alaihim, dan mengasihi mereka, wayang syariha lahum, dan merasa senang keberadaan mereka, wayat kurogo ibahum, dan menyebutkan orang yang tidak hadir dari siswanya, mengingat ya, misalkan bertanya, ini kenapa kok nggak masuk, misalkan sakit ya, kalau sakit ya disambangi. Wayat kurogo ibahum, dan menyebutkan sebagian orang sebagian siswanya yang tidak hadir bi khair, dengan baik. Ya dipuji, wah anak kae, bocah kae api, misalkan seperti itu. Wa husni tsana'in, dengan dan pujian yang baik, walaupun sebenarnya memiliki kekurangan, tapi pasti memiliki kelebihan. Ya sebutkan saja kelebihannya. Wa yurahhibu bihim, menyambut mereka inda iqbalihim ilaihi, ketika mereka datang kepada gurunya, ketika mereka datang kepada al-muallim, pengajarnya. Wa yudhiru lahum, dan menampakkan kepada mereka al-bisra, senyuman yang menunjukkan bahagia karena bertemu dengan
santrinya. Wa talaqatal wajhi, dan wajah yang berseri-seri. Wala yukhatibu, dan tidak memanggil al-fadila minhum, yang memiliki kelebihan di antara mereka, bismihi, dengan namanya. Bal yakni, sebaiknya memberikan kunyah. Ini insya Allah semuanya belum ada yang memiliki kunyah ya gitu. Kunyah itu ada nama yang didahului dengan ummu atau abu. Pas zaman saya dulu itu, pas ketika belajar di Jakarta, itu semuanya santrinya dikasih kunyah. Saya juga dikasih kunyah ya. Ya, saya dulu dikasih kunyah itu Abu Zubair. Nah, jadi manggilnya Syekh Utsman itu manggil saya itu Abu Zubair. Nah, yang lainnya nggak hafal saya. Kalau siapa ya? Oh, iya. Mbak Hilda, Ustazah Hilda ya, istrinya Ustadz Budi, tahu nggak? Nggak kenal ya? Oh kenal? Oh sama kenal. Nah itu dipanggil apa? Ummu Bilal. Ada yang kenal? Lah Ustadz Syaharu sopo lali ya. Ustadz Syaharu ya, kakaknya Mas Khairul Azim itu. Semuanya dikasih kunyah. Kalau sama belum ya? Ya nanti insya Allah biar dikasih kunyah sama Ustadz Asy'ari ya. Kama annahu yang bagi ayasta'lama ya, ista'lama yasta'limu. Kama annahu yang bagi ayasta'lima, sebagaimana seyogyanya bagi seorang muallim, seorang pengajar, ayasta'lima, mencari tahu, asma'ahum, nama-namanya. Kamu namanya siapa? Wa mawaqinahum, tempat tinggalnya. Namanya siapa? Berasal dari mana? Wa ahwalahum, keadaannya. Kamu sehat apa sakit? Kalau sakit ya udah istirahat saja. Wa yuktiro, dan memperbanyak doa lahum, untuk para siswanya, bisolahi, dengan kebaikan, dengan berkah. Yang bagi seyuknyanya ayya ummal hadirina biltifatihi, hendaknya seorang muallim, seorang guru memandang seluruh orang yang hadir, diperhatikan seluruhnya orang yang hadir. Kalau saya ini sebenarnya sambil memperhatikan ya, begitu ya. Tapi kan karena baca kitabnya jadinya dingkeluk terus ya, begitu. Untung saya kan sudah sudah agak min ya, begitu ya. Agak min ini artinya wajah itu bisa kelihatan dua lah, begitu ya. Jadi saya sudah sulit untuk membedakan mana yang cantik, mana yang tampan. Kalau ini aman malah, begitu. Waya jelisa, dan duduk fi maudhi'in, di tempat dan duduk di tempat yang nampak barizin, yang nampak jelas, semuanya bisa melihat. Karena penting
ketika ngaji sambil melihat orang pengajarnya itu sangat penting. Kenapa? Supaya bisa mudah paham. Adapun kalau ngaji di belakang pintu, itu kurang itu. Ini kenapa kok sedikit-sedikit ganti-ganti gitu ya? Ini baterainya habis gitu ya? Oh, pakai baterai. Yarohu yang pengajar tersebut bisa dilihat. Wayaro al-jami'ah, dan pengajar tersebut juga bisa melihat seluruhnya. Berarti ini yarohu ini fa'ilnya mana ini? Mungkin ada yang itu bertanya. Ini termasuk bab tanazu ya. Jadi fa'ilnya yarohu itu berupa domir yang kembali kepada lafadz al-jami'. Nah, gitu. Ada al-jami' itu kenapa dipilih untuk dibaca nasab? Karena menjadi maf'ulnya yaro. Ini sebenarnya juga bisa menjadi fa'ilnya yarohu. Tapi kalau menurut ulama Basrah itu yang direbutkan ya, al-mutanaza' fi, lafadz yang dijadikan rebutan itu lebih baik diberikan yang paling dekat. Nah, gitu ya. Kalau yang jauh ya dikasih domirnya saja, kata ganti, atau dikasih bayangannya saja. Nah, gitu ya. Dikasih bayangannya karena nggak bisa direbutkan ya. Karena kalau seorang wanita itu kan tidak bisa memiliki dua suami ya. Kalau ya harus milik salah satu laki-laki. Kalau ada laki-laki yang lain yang suka dengan wanita tersebut ya dikasih fotonya saja. Kasih fotonya saja. Ini namanya bab tanazu ya. Nanti kan ada itu ya di pelajaran apa sekarang qatrun nada gitu kan sudah ada ya. Nanti kelas 3 qatrun nada. Wala yutila majlisahu, dan tidak masa melamakan kok gak umum ya. Memperlama udah ya, apa bahasa tulisannya? Memperlama majelisnya. Mana ya? Iqolatan tamalluhum. Sekiranya membuat mereka bosan. Makanya kalau belajar itu ya 1 jam ya, ganti 1 jam ganti. Kalau andaikan sampai 2 jam ya biasanya bosan, kecuali kalau gurunya pandai bicara ya. Seperti Presiden Soekarno ya, menurut cerita orang tua masa lalu itu Presiden Soekarno itu sangat pandai berbicara. Bukan berbicara ya, sangat pandai berpidato. Itu bisa berpidato 5 jam tanpa melihat teks, gitu kata Presiden Soekarno. Karena saking pidatonya itu yang berapi-api, yang hebat ya. Itu banyak sekali wanita-wanita pada zaman dulu itu kepincut sama Presiden Soekarno. Makanya Presiden Soekarno itu kan menikahnya berapa ya? 9 kali ya. 9 kali, hebat ya. Wah, ada yang lebih hebat dari situ. Sama pernah dengar kitab Tanwirul Hijab? Nah, domannya kitab Safinatun Najah. Belum ya? Kiai Siddiq, Kiai Kusairi Siddiq ya, atau Kiai Siddiq Kusairi ya rupanya. Putranya Kiai Siddiq, muridnya Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Siddiq itu menikah itu dengan seorang perempuan itu 40 kali. Dikarenakan
banyak perempuan di masa lalu itu pengen dinikahi ya begitu. Bukan beliau yang pengen menikah lagi enggak. Tapi perempuan tersebut yang pengen dinikahi ya begitu. Ya nggak bisa nolak. Presiden Soekarno karena pandai berpidato itu akhirnya banyak wanita yang kepincut. Au tamna'uhum, atau membuat mereka mencegah mereka min fahmid darsi, dari memahami pelajarannya. Karena kalau pas bosan itu kan sulit untuk memahami pelajaran pas ada perasaan bosan. Dikarenakan manusia itu kan ya memang kalian Gusti Allah itu diberikan sifat bosan. Tidak seperti malaikat yang tidak memiliki sifat bosan. Makanya manusia diberikan hukum namanya mubah. Nah, mubah. Apa tujuannya hukum mubah? Untuk mencari hiburan. Nah, mencari hiburan supaya bosannya itu hilang. Bosan karena melakukan tugas-tugas kewajiban. Nah, gitu. Ya, hiburannya macam-macam. Ya. Kalau cowok biasa hiburannya pengerokok, dopok, gitu ya. Ya, makanya kalau sampean melihat para cowok atau para santri yang merokok itu kan kelihatan seperti tenang, nyantai. Padahal sebenarnya nggak punya uang tapi kelihatan nyantai. Itu. Tapi kalau wanita hiburannya apa? Belanja, ya. Belanja ke supermarket, ya. Beli baju baru, gitu ya. Kan banyak ya yang orang luar Jawa yang datang ke sini, yang ke kampung Inggris sana itu suka sekali beli baju ya. Beli baju juga rekreasi, karena apa? Katanya baju di sini murah-murah lah begitu ya, katanya murah-murah. Audoktihi, atau menghafalnya ya. Kalau kadang bosan itu kan sulit menghafal ya, makanya itu harus ada tata cara menghilangkan rasa bosan tadi, hiburan ya, macam-macam ya, caranya macam-macam. Kalau saya dulu itu kadang kalau pas belajar itu sambil, karena saya nggak ngerokok ya, karena dilarang sama ibu saya untuk merokok ya, jadi sampai sekarang saya nggak merokok ya. Kadang nyuri merokok ya begitu, kadang merokok sedikit. Itu biasanya beli canggei ya, canggei, kemudian wedang teh, sambil belajar ya, belajar waktunya ujian sambil belajar, atau bahkan kadang sambil menghafal. Jadi pas mulutnya pegel begitu, karena umi terus ya gantian minum teh sambil istirahat sebentar. Atau mungkin hafalannya di tempat-tempat yang ada pemandangan yang menyejukkan. Nah, misalkan di tengah kebun ya, di sini tapi kayaknya sudah nggak ada ya. Di situ ada kebonan ya, tapi kayaknya kurang kelihatan asri ya. Nah, itu nanti juga bisa dipakai ya. Dulu banyak sekali santri itu, yang santri maksudnya di pondok yang saya tempati dulu, itu hafalan itu masuk di kebun yang di depannya ada sungainya jernih. Jadi jebir sajadah, kemudian hafalan pagi sampai jam 11 kuat ya. Ya macam-macam lah. Kalau saya dulu malah berada di tingkat ya, karena di sana kan ada tingkat. Jadi berada di atas gitu ya, sambil ngelihat orang yang di bawah gitu. Nah, gitu. Ya, pokoknya macam-macam caranya.
Ayunabbiha at-thaliba, mengingatkan santri Allah yuhammila nafsahu, tidak membebani dirinya sendiri, fawqa taqatihi, di atas kemampuannya. Ini tapi ya bukan malas ya, bukan malas, tapi ya sudah mengukur ya gurunya. Oh nanti kamu hafalannya harus segini nanti gitu ya, diukur. Tapi kalau punya semangat tinggi sebenarnya, kalau orang itu menikmati hafalan, nah itu nanti banyak cepat ya hafalannya itu ya. Tapi kalau nggak menikmati lah itu wes susah lah. Ada orang sebagian santri itu kan senang hafalan, itu senang. Saking senangnya itu ketika tidur tetap hafalan. Jadi ketika bangun sebentar langsung teringat hafalannya, langsung dibunyikan lagi, tidur lagi. Dulu termasuk santri Syahwat juga ada yang seperti itu. Namanya Ustadz Khudri, pernah dengar? Ya. Pernah dengar ya? Ustadz Khudri itu begitu. Jadi hafalan itu sampai sak ngantuk Jadi ketika ketiduran ya kitabnya tetap di bawah. Ketika bangun sedikit umi lagi muridnya gitu. Karena saking menikmati hafalan gitu. Tapi jarang ya santri yang seperti ini. Kalau seperti ini wah enak. Nah, begitu. Fit tahsili, dalam mendapatkan ilmu. Bal yuhammiluhu alal anati. Bahkan atau sebaliknya ya, hendaknya santri tersebut membebani dirinya alal anati secara pelan-pelan, walik tisodi, dan setengah-setengah, nggak terlalu keras, nggak terlalu ringan. Khaufan min ayyad jarab walidu, karena khawatir santri tersebut bosan. Karena lek dibuat hafalan terus saya kan bosan ya. Belajar terus saya kan bosan. Fayat rukat tahsil, sehingga mereka malah meninggalkan mendapatkan ilmu, malah gak jadi belajar akhirnya. Wah, ini malah lebih bahaya lagi. Ayyuraqiba ahwalat thalabati, hendaknya seorang guru memperhatikan keadaan para santrinya, fi adabihim, dalam segi tata keramanya, termasuk hubungannya dengan masyarakat. Ini sangat penting ya. Ketika melihat sebagian santrinya kok kurang bagus berhubungan dengan masyarakat sekitar, ini harus segera diingatkan. Kalau enggak nanti bisa membawa nama yang buruk. Misalkan ada sebagian santri yang suka hutang ya. Ada yang suka hutang ya? Suka hutang di warung ya, begitu ya katanya. Katanya sebagian ustadz, ada sebagian santri yang suka hutang di warung. Sampai hutangnya gak disaur-saur, sampai pulang keluar itu hutangnya gak disaur. Akhirnya terpaksa sebagian ustadz itu nyauri hutangnya santri yang gak nyaur tadi lah, begitu ya. Nah, ini jangan sampai terjadi ya. Ini nanti kurang bagus juga ya. Wahadihim, dan kelakuan mereka. Misalkan ketika berhadapan dengan orang tua, seperti kesopanannya kurang, nggak mau cium tangan misalkan gitu ya. Itu nanti harus diperhatikan, harus segera diingatkan. Dulu sebagian masyayikh Syahamah ya, Syekh Khalil, semua santri itu disuruh mencium seorang
ustadz yang sangat galak ya di sana itu. Di sana di Jakarta itu ada seorang ustadz itu sangat galak, mudah sekali mencaci santri sahabat. Tapi apa yang dilakukan oleh Syekh Khalil? Kamu nanti kalau berhadapan dengan beliau, kamu harus salaman dan mencium tangannya. Nah, begitu. Bahkan Syekh Khalil sendiri itu juga kalau bertemu dengan beliau itu juga dicium tangannya, bahkan menganggap beliau sebagai ayahnya. Nah, begitu. Karena kan sudah tua, soalnya ustadz tersebut sudah tua, sudah sepuh, memperlakukan seolah ayahnya. Ya harus sabar lah, begitu ibaratnya. Kadang kan kalau seorang sepuh kan gimana ya? Wis pikirannya kan wis beda ya. Sudah pikun. Wa akhlaqihim, dan akhlaknya batinun wa zahiran, secara tersembunyi maupun terang-terangan. Ayyas'a fi masalihit thalabati, hendaknya seorang guru berusaha mewujudkan kemaslahatan para santrinya. Apa sing apik bagi santrinya itu apa? Wa jam'i qulubihim, menyatukan hati mereka ben gak tukaran. Ada yang bertengkar nggak di sini sebagian santri ya? Nggak ada ya, insya Allah. Kalau santri putra karena cueknya kan kuat lah gitu. Biasa ya gak patek gampang tukaran. Tapi kalau santri putri nggak tahu ini ya. Santri putri, karena santri putri kan apa namanya membawa perasaan lah begitu ya, perasaannya sangat mendalam, nah, begitu. Perasaannya sangat mendalam. Misalkan ya, kadang cuma ngomong begini aja mungkin ya, pas sebagian santrinya sebagian temannya ada yang masak kasinan misalnya. Ini kok kayaknya garamnya kebanyakan ini. Ya toh kalau kamu nggak doyan ya udah beli sendiri ya. Lah itu berusaha untuk ditahan ya, untuk seorang guru itu harus berusaha menyatukan hati para santrinya, santri dan santriwati. Wa musa'adatihim, dan membantu mereka. Membantu mereka. Ya, kalau gak percaya, kalau sudah menikah nanti dicoba saja ya, nanti tahu begitu ya. Ya. Jadi memang harus disimpan rapat-rapat, nah, begitu ya. Entah sesuatu yang nggak menyenangkan atau menyenangkan ya disimpan dalam hati. Kalau ditanya gimana ini, sip, nah, begitu. Sip, jadi aslinya nggak sip, sip, begitu aja. Karena wanita itu kan suka apa namanya ya, suka untuk digombali walaupun bohongan. Ya, suka digombalin walaupun bohongan. Nah, begitu. Gak percaya nanti tapi kalau santri temannya jangan ya. Maksudnya kalau nanti sudah punya istri ya begitu. Ini nanti jangan nanti dikata. Pas kata-kata saya ini harus dihilangkan nanti ya. Bahaya nanti. Ya, begitu. Ayyazurat tolabata, mengunjungi para siswanya, para santrinya. Jadi sebaiknya guru itu juga mengunjungi santrinya. Wa yatafaqqad ahwalahum, dan mencari tahu keadaan mereka. Ini kalau dikunjungi di rumah lah, ini agak susah ini ya. Karena rumahnya jauh-jauh. Nanti kalau sebagian dikunjungi, nanti sebagian nggak dikunjungi, nanti kan ya kok gimana nanti lah begitu ya.
Maksudnya kalau pas di asrama masih di situ. Oh, ada yang sakit dilihat. Nah, begitu. Wa yatafaqqad ahwalahum, dan mencari tahu keadaan mereka, wa hawaijahum, dan kebutuhan mereka. Nah, ini juga dilakukan oleh sebagian masyayikh kita. Syekh Khalil ya, Syekh Khalil itu kadang malah mengunjungi sebagian santrinya. Ya, dulu pernah ya Syekh Khalil mau mengunjungi ibu saya. Lah ibu saya itu kan sakit lah begitu ya. Tapi nggak jadi dikarenakan ada halangan. Ayatawadhu'a ma'at thalibi, dan hendaknya seorang guru rendah hati terhadap santrinya. Wa kulli mustarsyidin, dan setiap orang yang mencari tahu atau mencari bimbingan, ya mencari pengetahuan. Sa'ilin, yang bertanya. Wa yakhfadhu lahu janahahu, ini bahasa kan ya, tamtsil, majas isti'arah. Dan maksudnya itu tawadhu, sama ya. Kalau maknanya wa yakhfadhu, dan merendahkan janahahu, apa ya, kelebihannya ya. Karena burung, janah itu artinya kan sayap. Burung itu nanti kalau pas pengen menampakkan kelebihannya kan di sayapnya kan dilebarkan, nah, gitu. Atau seperti burung apa? Burung merak. Nah, merak itu kalau pengen memamerkan kelebihannya kan di mekrok nih ya, buntutnya mekrok, apa namanya? Apa bahasa Indonesia mekrok? Hah? Mekar. Oh ya, mekar ya. Buntutnya mekar, kemudian sayapnya mekar, kemudian dipamerkan sambil muter-muter. Akan seperti itu. Kemudian akhirnya lawan jenisnya kepencut. Wah, ini tampan ini. Akhirnya mau diajak nikah kalau wa yulayyinu lahu janibahu, dan melunakkan janibahu itu sebenarnya ini ya. Ini kan ibarat apa namanya? Keegoisan. Melunakkan rasa egoisme. Jangan egois. Maunya menang sendiri. Ya, jangan. Wa fit tanzil, disebutkan dalam Al-Qur'an, waqfid janahaka lil mu'minin, rendah hatilah terhadap orang-orang mukmin. Ayyahriso ala ta'limit thalabati, hendaknya guru semangat dalam mengajar para santrinya. Wa tafhimihim, dan memahamkan mereka. Watak bibad li juhdihi, dengan mengerahkan segenap kemampuan. Lek juhdun artinya kemampuan, lek jahdun lelah. Nah, jadi beda ya. Juhdun itu kemampuan, lek jahdun itu lelah, berat lelah. Watakribil makna, memahamkan makna. Ya, takrib artinya sebenarnya mendekatkan makna tersebut pada pemahaman siswanya, artinya memudahkan untuk memahami. Lahum, kepada para siswanya. Min ghairi iksarin, tanpa memperbanyak penjelasan. La yahtamiluhu dhihnuhum, yang hatinya atau pikirannya tidak mampu untuk menangkap seluruh penjelasan tersebut ya, penjelasan yang banyak tadi nggak mampu. Au bastin, atau penjelasan yang panjang lebar.
la yadbituhu hifdhuhum, yang tidak mampu dihafal oleh daya ingatnya. Ya sampai sini dulu ya. Ini kan harus 10 hari ya. Nanti nebaknya malah kosong ya kayaknya pikir. Nah, kosong 10 hari. Sampai sini dulu, kita akhiri dengan baca tahlil. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum.